Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila mu'alif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bismillahirrahmanirrahim. Wujubu fadli ikhwa'is shadaqati, menerangkan keutamaan merahasiakan sedekah. Merahasiakan sedekah atau zakat, dalam arti tidak perlu didengung-dengungkan, tidak perlu diperdengarkan, tidak perlu diperlihatkan orang lain. Ini akhir daripada bab zakat atau sedekah. Qala Allah Ta'ala, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Allah berfirman, jikalau kalian semuanya memperlihatkan sedekah atau zakat kalian, maka ini sedekah yang baik. Dan apabila Anda sekalian merahasiakan sedekah dan memberikan kepada orang-orang fakir, itu juga lebih baik bagi kalian. Jadi kalau di depan kemarin, kalau toh memang dampak positif memberi sedekah atau zakat ini diperlihatkan, ya kita perlihatkan. Di antaranya itu adalah agar supaya orang lain yang tidak senang memberikan sedekah atau zakat ini terdorong untuk melakukan. Nah, ini karena ada hal-hal yang sifatnya itu positif. Tapi kalau tidak ada, yang baik itu adalah dirahasiakan atau tidak diperlihatkan. Nah, wa fil ifa'i khamsatu ma'anin. Dalam merahasiakan atau tidak memperlihatkan memberikan sedekah atau zakat, ini ada 5 hikmah atau kelebihan-kelebihan dalam melakukan sedekah dalam bentuk rahasia. Jadi memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan zakat kepada fakir miskin, ini kalau tidak diperlihatkan itu hikmahnya itu banyak sekali. Di sini disebutkan 5. Yang pertama, annahu abqa lisabri alal akhiri. Kalau kita itu memberikan sedekah atau zakat dengan ditutupi tanpa diperlihatkan, ini akan menjaga privasi orang yang dikasih. Enjogo wibawone. Pokok senengane dikei zakat, senengane dikei ini nudoni wong kiri misalkan. Ini kalau kita rahasiakan, ini menjaga privasi atau harga diri orang yang diberi. Fa inna akhdahu dhairun hatku satil muru'ah. Karena mengambil ini
misalkan saya itu punya beras di sini, tidak celupkan jupukin, wah kayak ketoran jupuk beras, ketoran wong fakir gitu. Ya ini akan menghilangkan hakku itu merusak kewibawaan seseorang. Tapi kalau saya berikan diantar ke rumah orang lain tidak tahu, ya ini harga diri orang yang saya kasih ini akan terjaga. Jadi hakku satril muru'ah, maka rahasianya harga dirinya ini akan tercoreng atau tercidrai karena memberikan sedekah dengan terang-terangan. Wa kashfun anil hajah, dan akan membuka tabir kebutuhan seseorang. Jadi misalkan saya di sini tuh menyediakan beras, kemudian gula atau minyak goreng. Ini saya minta kepada orang-orang untuk ngambil sini. Nah ini menunjukkan bahwa Pak Hadi ketoro ganti beras ya. Pak Hadi ketoro ranti minyak arep goreng tempe gak iso. Nah, ini akan membuka daripada kebutuhan orang yang mengambil, yang notabene itu adalah orang miskin atau orang fakir. Wa khurujun an hayati ta'afufi, dan kalau memberikan zakat atau sedekah dengan terang-terangan ini akan tidak bisa menjaga seseorang itu berbuat meminta-minta. Jadi kalau bisa walaupun toh fakir atau miskin, seseorang itu ta'afuf, menjaga dirinya itu tidak meminta-minta. Wa tasawwunu al-mahbubu alladhi yahsabu al-jahilu ahlahu agniya'a minat ta'afufi. Dan mengapa zakat atau sedekah ini tidak diperlihatkan atau dirahasiakan? Ini juga menjaga di mana orang-orang bodoh ini menganggap bahwa keluarganya ini adalah kaya dalam arti tidak butuh untuk meminta. Jadi kalau orang itu tidak berilmu kan menganggap bahwa wong minta itu kan baik. Orang meminta itu dianggapnya itu baik. Biar kan minta di pasar, di tempat-tempat keramaian misalnya. Kalau orang bodoh itu kan meminta-minta tinggalnya itu baik, apalagi kalau sekarang itu dibuat profesi. Tapi kalau orang mengerti, orang yang tidak jahil, orang yang mengerti, meminta-minta itu tidak baik. Kalau bisa itu meminta-minta itu dijaga, karena meminta-minta itu juga menghilangkan harga diri. Tapi kalau orang jahil, orang yang bodoh, ya dianggapnya meminta-minta itu nggak masalah, baik-baik saja. Orang ngamen itu dianggapnya tidak masalah, dianggapnya orang ngamen itu juga baik-baik saja. Padahal kalau orang mengerti itu tidak demikian, sebaliknya. Orang meminta-minta dalam keadaan gagah, orang ngamen dalam keadaan gagah, itu kalau orang mengerti itu adalah tidak baik. Mengapa tidak baik? Karena tidak bisa menjaga harga dirinya, hakku satril muru'ah. Itu makna atau hikmah daripada merahasiakan sedekah. Yang kedua, annahu aslamu lil qulubin nasi wa alsinatihim fa innahum rubbama yahsuduna aw yunkiruna alaihi akhdahu wa yadunnuna annahu akhudha mal istighnai wal hasadi wa su'idoni. Nah, merahasiakan sedekah atau amal sedekah atau amal zakat ini bagi orang yang melakukannya atau yang memberikan dengan cara-cara dia itu tidak diperlihatkan orang lain,
ini akan justru menyelamatkan hati dan juga lisan daripada pergunjingan. Ya jenenge wong ora seneng. Rubama yahsudunana au yang piro jenenge wong ora seneng. Sing dikai beras pahadi terus tangga-tanggane. Ini karena saya memberikan itu diperlihatkan orang lain. Pasti ada hatinya orang lain itu ya kemerungsung, lisannya itu mesti mau tidak mau yang ngerasani. Sing dikei ke wong siji kuwi wae, wong nyatane sing fakir miskin dia orang satu, misalkan yang sangat butuh itu orang satu. Aku dadi ketonggone kok ora tau diambil, ora tau dikei. Ini karena tidak bisa merahasiakan. Tapi kalau sedekah itu dirahasiakan, cara memberikan itu diam-diam, orang lain tidak mengerti, ini akan menjaga perasaan orang lain, juga menjaga lisan orang lain. Karena orang lain yang mengerti itu ya dianggapnya dia itu mestinya tuh dikasih, tapi kok tidak dikasih. Ini akan timbul sing jenenge ngrasani. Lawal hibatu ngrasani itu. Yang saya kasih badi, Pak Ali ra trimo, akhire Pak Ali kan ngrasani hibah. Wong padha-padha kok sing dikei Pak Haji tok. Wal hibatu minadzunubil kabair, dan ngrasani itu termasuk dosa besar. Minadzunubi al-kabairi. Wasyanatu man hadhil jaraimi Allah. Sedangkan menjaga agar supaya tidak terjadi pergunjingan, tidak terjadi banyak omongan. Ini lebih utama. Ya piye lebih utama? Berarti kalau kita memberikan zakat atau sedekah tidak diperlihatkan. Kalau nanti diperlihatkan, banyak sekali orang yang ngomong tidak baik, banyak sekali orang yang menggunjing. Ya, menggunjing atau hibah ini termasuk dosa besar. Qala Ayyubu as-Sakhtiniyu. Imam Ayyub as-Sakhtiniyu mengatakan, inni la'atruku lubsat thawbil jadidi. Saya meninggalkan, dalam arti saya tidak memakai pakaian yang baru. Karena apa? Imam Ayyub as-Sakhtini mengatakan demikian. Khasyat ayah tusafi jironi hasadun, agar supaya tetangga-tetangga saya tidak terjadi kedengkian. Pak Hadi jadi tonggoku, Pak Hadi kok tuku jas arepe ning masjid, sarung Samarinda. Wah, iki mesti duit iki saka ora genah ini. Ya, karena ada hal yang demikian, Imam Ayyub as-Sakhtini meninggalkan tidak memakai pakaian-pakaian yang baru, di mana itu akan menimbulkan pergunjingan. Hasadul, terjadi kedengkian terhadap orang lain, terhadap tetangga-tetangganya. Wa qala akharu, ulama yang lain mengatakan khasyata ayyakula ikhwani min aina lau hadza. Lagi balik. Karena khawatir kalau tetangga-tetangga saya itu mengatakan, Pak Hadi ini enggak ujah soal menanya iki sapa ndi? Min aina lau hadza. Pak Hadi itu oleh jasa saka ndi duwite? Kok apimen nggawa pakaian anyar. Nah, ini kan otomatis tetangganya itu ada yang jadi dikhawatirkan semacam itu. Ya wis, nggawa pakaian pokoknya itu layak, yang tidak mencolok banget. Mergo iki anu Pak Hadi iki kitab tasawuf. Jadi nggawa ini yang sederhana saja.
Ini cara Imam Ayyub As-Suti itu demikian. Kenapa kok gak gelem nganggo pakaian yang mewah-mewah, pakaian atau baju yang baru-baru? Alasannya tetangga-tetangganya itu timbul dreng. Asal isu yang nomor 3, manfaat atau hikmah daripada merahasiakan amal sedekah atau amal zakat, yaitu i'anatul mu'ti ala isroril amali, yaitu membantu dirinya orang yang memberi zakat atau memberi sedekah untuk merahasiakan amalnya itu. Jadi sebenarnya orang memberikan sedekah atau zakat dalam keadaan rahasia itu pada dasarnya adalah membantu dirinya sendiri. Apa membantu? Yaitu tidak sombong, tidak takabur, tidak riya atau tidak Nah, fa inna fadla sirri ala jahri fil iqta'i aktsaru. Sedangkan keutamaan merahasiakan amal dibandingkan memperlihatkan amal dalam memberikannya itu, keutamanya itu banyak merahasiakan. Fa inna fadl sirri alal jahri fil iqta'i aktsaru wal i'anatu ala itmamil ma'rufi ma'rufun. Sedangkan membantu menyempurnakan perbuatan baik itu juga perbuatan baik pula. Dalam arti gini Pak, jadi kita itu kan memberikan sesuatu kepada orang dengan rahasia, itu sebenarnya itu kan perbuatan baik. Ya karena perbuatan baik ini pun juga nantinya itu ada juga membantu coroni si dikei ini bisa isi. Wong ya walaupun kaya apa kayak gengsi juga, orang mestinya itu butuh, tapi nek dikei kadang itu kan gengsi juga. Lah memberi ini kan membantu kebaikan, lah membantu kebaikan sendiri itu berarti juga kebaikan. Berarti kebaikannya itu berlipat ganda. Satu memberi sedekah, dua itu merahasiakan sedekah. Wali'anatu ala itmamil ma'rufi ma'rufun. Dafa'a, ada sebuah kisah. Dafa'a rajulun ila badil ulama'i syai'an dhahiran faraddahu wa dafa'a ilaihi akharu syai'an fi sirri faqabilahu. Ada sebuah cerita atau hikayah. Seorang laki-laki ini memberikan sesuatu kepada sebagian ulama, tapi memberikan sesuatunya itu dengan terang-terangan. Jadi cara saya ini Pak, iki kiai tak sowani tak tukoni mobil mana. Tapi kalau ngokeh farodahu, maka ulama itu mengembali, tidak mau. Mergo wong ngokeh. Nah suatu ketika ada juga orang itu memberikan hadiah kepada seorang kiai, tapi tidak diperlihatkan. Misalkan nih, Pak Kiai tak jahit Pak atau koni sarung karo jaket atau jas semua, tapi tak jahit di koni tunggu ini kan taruh. Ya seperti ini diterima fakobilahu, karena memberikannya itu secara rahasia, ya tidak diperlihatkan oleh orang lain. Ini ulama-ulama ini adalah ulama yang ahli sufi, yang ibaratnya tasawuf. Cara fikih yo karepe dikei wong toko ya tak terima. Amal semati itu sah, dan itu untuk mendapatkan pahala. Tapi karena ini ranahnya itu adalah tasawuf, gawe dikei wong kurang isin, menjaga perasaan orang. Amen ya jadi badi, jadi kayak enak orang sing ngene engko kaji dikaji umroh dumo. Ya ini apa enggak boleh, syarafnya boleh, syarafnya itu sah. Tapi kan menjaga perasaan sing jogo ati sing angel. Makanya sebagian ulama kalau diberi secara terang-terangan tidak mau, tapi kalau rahasia itu hukumnya mau.
Sing angel itu dandani. Kalau masalah hukum itu sah-sah saja. Iya. Fakila dalika lu mengapa demikian? Kalau diberi secara terang-terangan menolak tidak mau, tapi kalau diberi dengan tidak diperlihatkan atau rahasia itu kok mau. Fakila dipertanyakan hal semacam itu. Fakola ba'dul ulama atau sebagian ulama mengatakan inna hadza amila bil adabi fi ikhfa'i ma'rufihi faqabiltuhu wa dzalika asa'a adabahu fi amalihi faradatuhu alaihi. Karena demikian, yang pertama, orang yang pertama ini memberikan sesuatu ini apa itu namanya hadza amila bil adab. Yang pertama itu diterima, dalam arti diterima ya karena rahasia. Ini karena cara memberikan itu memakai tata krama. Tata kramanya itu apa? Yaitu dengan tidak diperlihatkan. Oleh karena itu saya terima. Sedangkan yang tadi, seseorang yang tadi memberikan sesuatu hadiah itu dengan cara diperlihatkan, dengan cara tidak memakai sopan santun kalau sini. Monggo sih kalau tuh bahas niki umpamanya krungu ngokae. Maka saya tolak. Wong ki ngeki karo peteh ampun tenteng kan ora duwe sopan santun kok. Lho saiki kok karo dengan ulama pun wong ki saiki yo gapah, tegese gapah itu piye? Kaya ora duwe duga ngono. Mestinya kan harus bisa membedakan. Biasanya ngeki iki rasa petentang-petenteng ya pokoke biasa. Lah ini mesti diterima. Tapi kalau dengan memberikan petenteng koyo yo wis ngrumangsani ngei hadiah ya ini namanya tidak sopan santun, tidak menjaga adab. Ya ini sebagian ulama ahli sufi tidak mau menerima. Waroda badu madufeli ala niatan. Dan sebagian ulama itu mengembalikan apa yang dia terima dari orang yang memberikan hadiah, tapi dengan cara terang-terangan. Jadi kalau cara terang-terangan itu dikembalikan. Wa qala lahu innaka asyrokta ghairallah. Mengapa ulama itu menolak? Dia itu mengatakan kepada yang memberi hadiah, kamu tuh memberi saya hadiah, amalmu itu karena kamu itu menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah gitu. Secara amal sedekah itu perintah Allah. Tapi secara kasat mata ngamalmu itu diperlihatkan oleh orang lain. Ben dilem cara Jawa. Ya, ben dilem ini namanya riya. Lah riya itu termasuk syirik khafi, menyekutukan Allah yang tidak terlihat. Lagi sing abot cara Kanjeng Nabi, saya itu mengkhawatirkan kepada umatku. Apa yang dikhawatirkan kalau dia itu punya namanya musyrik khafi. Musyrik khafi itu syirik yang tidak kelihatan. Di antaranya itu amal karena apa? Pamer. Jadi nggak mau menerima. Innaka asyrokta, karena kamu menyekutukan selain Allah. Dalam arti ngamal sedekahmu itu perintah Gusti Allah. Ning mergo kok perlihatkan itu berarti ngamal itu juga selain Allah. Mergo ini ben dilem. Jadi mamane pati paham Allah iki. Kowe ora tau umroh iki ora umroh kae. Ini kan namanya kamu Pak Haji kan asyrok. Amalnya itu diperlihatkan orang lain. Hal semacam itu tidak boleh ya, karena ini ranahnya tasawuf. Nas ahin dino fima kana lillahi ta'ala walam takna billahi azza wa jalla.
faradatu alaika syirkaka. Jadi saya itu tidak menerima sodakohnya orang yang memperlihatkan amalnya bukan karena barangnya. Kalau barangnya itu sodakohnya itu lillah, di sini dikatakan lillah. Dan kamu itu tidak menerima perintah Allah kudune rasa diperlihatkan, kalau kamu perlihatkan maka saya kembalikan itu karena kamu itu menyekutukan Allah. Yaitu apa? Yaitu syirik khafi, yaitu pamer. Ini nggak boleh. Jadi orang merahasiakan amal itu pada dasarnya dia sendiri itu menolong dia dalam arti amalnya itu mesti diterima kalau Gusti Allah. Ar-Rabi'u yang nomor 4, Hanafi idharil ahdi dullan wa imtihanan. Bahwasanya memperlihatkan amal, memperlihatkan sedekah, memperlihatkan zakat kepada orang lain, ini akan timbul yang mana hina atau remeh kepada orang yang menerima sedekah atau zakat. Ini ranahnya tasawuf. Ya, boleh, tapi kan koyo-koyo merendahkan itu. Jadi dulan wamtina, wamtihana. Meremehke awakmu wis ora pakai beras, pakai minyak awakmu ora semangan. Ini kan meremeh. Ya, ini enggak boleh. Oleh karena itu kalau ada semacam ini, amal itu lebih baiknya amal itu lebih baik dirahasiakan. Terus yang nomor 5, al-ikhtirazi anis syubhati syirkah. Halo? Nggih. Oh nggih sekedap nggih kula nembe live nggih sekedap. Nggih. Mangke mae kula WA, mak kula nembe live kula. Nggih. Nggih. Ngapunten ada telepon masuk. Sampun nggih jamaah nggih, kula baleni malih nggih. Ya. Yang nomor 4, hikmah atau nomor 4 yang mau keganggu. Dalam memberikan zakat atau sedekah secara terang-terangan diperlihatkan orang lain, ini terdapat dullan wamtinahan. Dalam arti orang yang menerima ini harga dirinya itu hina. Ya mengapa hina? Ketok dia itu miskin, kelihatan kalau dia itu fakir. Secara umum kan manusia atau kita itu kan harga diri itu terjaga. Tapi kalau kita itu memberikan dengan terang-terangan, maka harga diri orang yang kita kasih atau orang yang mengambil zakat atau sedekah ini akan rusak, tercoreng istilahnya. Walaisa lil muni ayyadullah nafsahu. Dan kalau bisa, kewajiban orang mukmin ini adalah menjaga agar supaya harga diri orang lain atau dirinya sendiri itu tidak rusak. Jadi saya orang mukmin miskin, Pak Hadi ngai zakat aku, tapi aku jiko kono. Pak Hadi kon jiko ke apa kurban daging, tapi aku jiko kono. Jadi saya ini kan sangat hina sekali. Yang pancen ngeki ya wis pegawai. Kayak remeh begitu loh. Orang Islam itu, orang mukmin itu harus bisa menjaga harga dirinya dan juga harga diri orang lain. Ini hukumnya wajib. Ini contoh. Jadi ya seperti di sekitar kita itu baik. Jadi siapa semuanya kan dicatat yang berhak menerima
daging kurban. Bisa hari ini ngomong siji Pak, ora kok ini. Jadi temriki ini kok ada ngoten lho Pak. Saya tidak membandingkan ya. Temriki itu mau. Ya cuman kalau yang ikut bantu di sini kalau pulang memang dikasih, tapi nanti di rumah dikasih lagi sesuai dengan catatan. Ya kon juga gini soalnya kruyu-kruyu ya, iya lu ketara kiri-kiri ya. Kesannya itu seperti itu, tapi tetap sah. Karena ini ranahnya itu adalah ranah tasawuf. Jadi harga diri kita sebagai orang mukmin, orang lain sebagai orang mukmin wajib kita jaga. Jangan istilahnya wong Islam itu sampai nol gitu. Jadi walaisa lil mu'mini ayadullah nafsahu wa ghairuhu. Wong Islam kuwi wong mukmin kuwi gak oleh merendahkan menghina harga dirinya sendiri dan juga harga diri orang lain. Ini hikmah daripada merahasiakan sedekah. Gue nek Pak Haji aku ora ngerti aku, biyen ora ngerti. Koyo kon sebut dia petuternya kamu. Tapi kalau khayal umum memang harus cukup nek gak ngono ora ngerti. Dikasihkan diterkini omah-omahe kan jelas kalau di. Oh, nek anu biasanya nek wae kurban oke RT-ne. Iya, itu begitu kan. Tapi nek kaya proposal ya banget kok dhewe. Ya, ini karena sudah membagi kartu ya nek. Kalau orang umum kita tidak membagi kartu kan alamannya kita tidak jelas. Jadi memang dikasihkan itu iya, kalau di sekitar kita itu tujuannya itu alamatnya itu sudah jelas. Ora ada gitu. Ya. Karena Sing moro itu karena orang lain, orang di luar situ kan begitu. Insya Allah itu sudah tertata rapi Pak. Amin. Ya. Kemudian yang nomor 5, hikmah atau intisari daripada kita diperintahkan untuk merahasiakan amal sedekah. Al-ikhtirazu an syubhati syirkati, yaitu menjaga agar tidak timbul subhat-subhat sifat syirik. Subhat-subhat itu apa? Antara syirik dan tidak ini nanti dengan kita merahasiakan amal itu akan terjaga. Li hadisi karena ada hadis man uhdiyalahu hadiyatun wa indahu qaumun fahum syuraka'uhu fiha wal amalu bin niyati, yang artinya barang siapa diberi hadiah, ya diberi hadiah dan dia ini di sekitar orang lain, masyarakat lah, masyarakat, maka masyarakat itu ya termasuk bolone DI, sekutunya, maksudnya ngene lho Pak. Ngene lho Pak. Saya itu kan komunitas hidup di berdampingan dengan tetangga. Kalau sesuai hadis ini, aku kok dikei daging kurban, misalkan ini nggak ada kurban. Jadi ini ya seorang orang sekitarku ya podo karo aku gitu. Mestinya yang menikmati itu tidak saya sendiri. Wahum syuraka'uhu. Ini kalau hadis-hadis ini. Ini makanya harus dirahasiakan. Nek pancen sing dikei aku dhewe pagi ya wis langsung mlebu omahku. Tapi kalau nanti diperlihatkan sing dikei padahal aku dhewe wong-wong sekitar saya ini ngerti, ya kudune aku ya kudu ngerti wong sing dikei aku mergo wis do weruh, ya kudune tak kei. Karena mereka itu syuraka. Sama kira-kira paham Pak. Jadi misalkan ini ya, ibadah des di sini kan ana wong beras sak kintal. Ana wong iki apa jenenge gula pasir ya 10 kilo utawa ana wong iki apa jenenge lenga kentik, lenga guling 1 prak. Jalake kene kabeh kaya aku seprene. Lha wong iki doroh Pak. Orang-orang ini suraka saya ini podo karo aku. Mestine kok wong aku dikei beras ya mereka karena melihat mestinya mereka itu juga menikmati gitu loh. Mulane nek
mergane roh. Ora ana nek pengin sedekah ning gone karo aku ya wis mlebu ning omah. Pas kaki kira-kira wong-wong gak Anak. Ini hadis ini seperti ini. Jadi misalnya ning ben ora ana wong korban Pak Hadi nuntun apa ku jenenge wedhus niki. Wong-wong doro. Lho otomatis wedhus ini enggak boleh sampai mati sendiri secara di sini loh. Wedhus ini juga saya nikmati juga orang-orang lah in komun surokai, mereka itu adalah sama. Surokai maknanya sekutu kan Buddha loh. Wong krono diberi kambing satu mestinya tidak sama menikmati sendiri, mereka pun juga ikut Mati. salah di rohni. Beda nek Pak Haji nek mene kambing bengi-bengi pun ini kan sama. Ya, ini akan saya kasihkan kepada orang lain terserah karena mereka tidak Tahu. kira-kira paham lu Pak hadis ini. Ini karena ranahnya ranah tasawuf. Wal a'malu biniyati, memang seluruh amal itu dengan niat, yaitu niat lillah ya lillah. Fayam bagi oleh karena itu fayam bagi lil mukhlisi ayyakuna muraqiban li nafsihi hatta la yatadalla bi hablil wurur wala yahda'a bimuskiri syaiton. Maka bagi orang yang amalnya itu ikhlas lillahi ta'ala, hendaknya dia tuh muraqiban tuh meneliti diri sendirinya, mengoreksi diri, muraqiban tuh mengoreksi diri sendiri sehingga dia tidak dia tidak berkepanjangan dalam terkena dampak daripada bujukan syaitan. Wala yahda'a bimuskiri syaitan. Jadi kalau ngamal wis berarti ngamal itu tujuannya ikhlas. Ini pancen ikhlas iki rasa dido-didone wong, nanti kalau dido-didone wong sampai itu akan mabuk dengan tujuan wah bangga aku iso belajar gini. Nah ini namanya sampean bangga, itu namanya bimuskiri syaitan, sampean mabuk dengan pujaan-pujaan yang tidak perlu dimiliki oleh orang yang beramal. Jadi walayah jauh bimuskiri syaitan, jangan sampai kita itu terbujuk oleh mabuk yang dikategorikan bujukan daripada syaitan. Itu apa? Mabuk itu. Yang terakhir kita berdoa wa nasallallahu karima husnal auni wa taufiqi. Kita memohon kepada Allah agar supaya senantiasa diberi pertolongan yang baik dan diberi pertolongan untuk senantiasa amal kita itu adalah ikhlas lillahi Ta'ala. Ini akhir daripada asroruz zakat. Insya Allah lain waktu, yaitu asroruz shaumi, rahasia-rahasia puasa. Insya Allah minggu depan libur karena hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.